Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan juknis lomba pantomim di jenjang sekolah menengah pertama SMP. Ini persyaratan peserta sudah kita ketahui bersama ya. Secara umumnya, saya akan lanjut ke materi lomba. Untuk tahun ini, tema karya pantomim adalah kebaikan, yaitu tentang pengalaman peserta didik melakukan sebuah tindakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Temanya pantomim kebaikan, dan materi pantomim yang ditampilkan berakar pada budaya bangsa Indonesia dan sama tidak menyinggung paras ya. Oke, selanjutnya untuk karya pantomim, para peserta harus memiliki, dalam karya pantomimnya itu harus memiliki unsur, salah satunya, ini ada tiga unsur ya. Yang pertama, A, ini adalah teknik pemunculan. Jadi dari masing-masing peserta didik membuat cara atau teknik muncul yang kreatif dalam penampilan karyanya ya. Dan yang kedua adalah gerak tubuh imajiner. Itu harus memiliki unsur yang dimana gerakannya itu menarik tambang atau tali, terus ada gerakan bersandarnya, dan gerakan tubuh bergetar. Dan di ekspresi wajah yang diharapkan harus memiliki unsur ketakutan, sedih, riang gembira. Oke, ini adalah unsur-unsur dari gerak karya pantomimnya. Untuk teknik pelaksanaan di nasional akan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah babak semifinal, itu kita akan menilai lewat daring. Ya, jadi peserta akan mengirimkan video karya dan video formatnya tetap MP4. Peserta wajib harus membuat presentasi karya pantomim. Boleh di awal, boleh di akhir setelah karya. Ya. Suara pada saat presentasi harus terdengar dengan jelas. Selanjutnya, materi video harus jelas dan terang, sehingga materi utama atau penilaian utama ekspresi dan gerak tubuh peserta itu terlihat jelas, ya. Jangan ada gelap atau terlalu ditutupi atau apa. Pokoknya dia harus ekspresi dan gerak tubuhnya harus terlihat dengan jelas. Oke. Dan materi lomba wajib sesuai dengan tema. Ya, tema tadi tahun ini kebaikan. Untuk durasi video kurang 5 menit, itu sudah termasuk presentasi karya. Oke, selanjutnya. Untuk di babak final, kita akan memilih 10 finalis yang tersaring dari babak daring untuk maju ke babak final. Di babak final luring ini, peserta menampilkan karya pantomim secara langsung dengan tema yang sama, yaitu kebaikan yang ada di babak semifinal. Dan karyanya boleh sama, gerakannya sama, ceritanya sama, atau boleh dikembangkan atau dimaksimalkan karyanya untuk di babak finalnya. Untuk durasi di babak final kurang lebih 8 menit, itu sudah termasuk pengenalan kelompok dan presentasi karya di atas panggung. Untuk durasi ini tidak mempengaruhi penilaian ya. Untuk saat final nanti peserta harus menyerahkan sinopsis dan musik MP4 dalam bentuk flash disk kepada panitia sebelum lomba dimulai. Lalu peserta diwajibkan menggunakan kostum yang mempunyai unsur adat daerah masing-masing, dan peserta
tampil sesuai nomor urut undian yang diundi pada saat penjelasan teknis. Oke, dan selanjutnya kostum dan makeup pantomim disiapkan oleh peserta, tidak boleh menggunakan properti apapun. Lalu peserta wajib mengikuti tahap aksi dan reaksi bersama Dewan Juri yang nantinya akan live secara langsung. Kita akan melihat kemampuan spontanitas, kreativitas peserta didik saat bermain dengan Dewan Juri. Lalu orientasi pentas dipergunakan untuk menguasai panggung pementasan. Kita akan memberi waktu sebelum lomba untuk peserta didik melihat atau mencoba pentas untuk latihan sebelum lomba. Di aspek penilaian masih sama, yaitu konsep. Aspeknya konsep, gerak, ekspresi, dan kreativitas, di mana masing-masing kalau konsep itu bobotnya 20%, yang terdiri dari kreativitas, daya imajinasi, sama kesesuaian tema, dan gerak, teknik gerak, kelenturan, kesesuaian materi karya itu 30%, ekspresi, mimik wajah, penjiwaan, kesesuaian materi karya juga 30%, dan kreativitas, ini sikap dan penampilan ya, itu antara lain kostum dan tata rias wajahnya juga akan dinilai. Kekompakan pastinya, kesesuaian materi karya juga kurang lebih 20%. Baik, sekian penjelasannya. Mudah-mudahan adik-adik semua siap berlomba dan jangan lupa tetap semangat. Ya, terima kasih.